Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel Alawi Library. Kita akan melanjutkan tentang akad-akad muamalah amaliyah di part kedua ini. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, comment, and subscribe. Bagi yang subscribe, like, and comment, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang syarat-syarat akad. Nah, pada bagian ini kita akan membahas secara rinci tentang ba'i, yakni akad jual beli dalam fikih muamalah. Ba'i merupakan salah satu bentuk akad yang paling fundamental dan paling sering ditemui dalam kehidupan ekonomi umat. Pemahaman mendalam terhadap ba'i penting karena setiap transaksi jual beli yang kita lakukan harus memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan syariah agar dianggap sah dan halal. Di bagian ini saya akan menjelaskan definisi ba'i, rukun dan syaratnya, klasifikasi umum, larangan, dan hal-hal yang membatalkan, beberapa persoalan praktik yang sering muncul, serta contoh penerapan dalam konteks sehari-hari. Yang pertama, definisi ba'i atau ringkasan ilmiah. Ba'i adalah akad pertukaran antara dua pihak di mana satu pihak menyerahkan barang atau barang manfaat kepada pihak lain dengan imbalan tertentu atau biasanya uang atas dasar kerelaan dan kejelasan atau ijab qabul. Ba'i menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan kepemilikan atau tasyaruf atas objek yang diperjualbelikan dan kewajiban pembeli untuk membayar harga sesuai kesepakatan. Yang kedua, rukun ba'i. Agar ba'i sah, minimal harus terpenuhi rukun-rukun berikut. Yang pertama, al-aqidain. Para pihak yang berakad, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat kecakapan, berakal, dewasa, tidak terpaksa. Yang kedua, al-maqud alaih. Objek akad, barang atau jasa yang jelas sifat dan jumlahnya. Yang ketiga, al-taman. Yang pertama, al-aqidain. Para pihak yang berakad, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat kecakapan, berakal, dewasa, tidak terpaksa. Yang kedua, al-maqud alaih. Objek akad, barang atau jasa yang jelas sifat dan jumlahnya. Yang ketiga, al-taman. Harga atau imbalan yang disepakati, jelas jumlah dan penyerahannya. Yang keempat, al-sighah, ijab wa qabul. Pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan akad telah terjadi. Syarat-syarat ba'i secara detail. Syarat pada para pihak. Syaratnya yaitu berakal, dewasa atau minimal mumayyiz bila diperbolehkan, tidak berada dalam paksaan dan memiliki otoritas atau kemampuan atas objek akad, mempunyai hak menjual barang. Syarat pada objek. Halal, bukan barang haram, semisal minuman khamar, daging babi, dan sebagainya. Mungkin diserah terimakan. Benda harus mungkin untuk dipindahkan kepemilikannya. Jelas spesifikasinya. Jenis, jumlah, kualitas atau sifat penting harus diketahui untuk menghindari gharar atau ketidakjelasan. Bukan benda ribawi tanpa pengaturan. Bila menyangkut riba, semisal transaksi terkait uang atau emas, harus mengacu pada ketentuan khusus, misal sarf. Syarat pada harga atau taman. Harus jelas jumlahnya atau tata cara penentuan, semisal jika harga ditentukan berdasarkan timbangan atau standar tertentu. Penyerahan harga, apakah tunai, cicilan, atau syarat lain harus dinyatakan. Syarat pada sighah. Ijab dan qabul harus terhubung secara nyata dalam satu majelis atau dibakukan sesuai tata cara yang sah. Tidak boleh ada syarat yang batal menurut syariat. Nah, klasifikasi ba'i atau gambaran umum sebelum masuk ke jenis khusus. Secara ringkas, ba'i diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk yang masing-masing memiliki aturan khusus, antara lain ba'i mutlak, ba'i murabbah, ba'i salam, ba'i istisna, ba'i al-khalasah, serta pengaturan khusus pada barang ribawi dan jual beli yang mengandung gharar atau maisir. Hal-hal yang membatalkan ba'i atau menyebabkan batil, fasid. Ba'i dapat batal atau fasid bila terdapat gharar yang signifikan,
ketidakjelasan esensial mengenai objek atau harga. Semisal menjual ikan yang belum ditangkap tanpa spesifikasi. Penipuan atau tadlis, menyembunyikan cacat berat pada barang sehingga pembeli terperdaya. Unsur riba yang terlibat dalam tata cara penetapan harga, terutama terkait pertukaran uang atau emas, paksaan terhadap pihak yang berakad, objek yang tidak mungkin diserahkan, misal menjual sesuatu yang belum ada dan tidak jelas spesifikasinya. Persoalan praktis yang sering muncul dan pendekatan fikih. Beberapa persoalan umum dan bagaimana pendekatan fikih terhadapnya. Pre-order atau PO tanpa spesifikasi jelas dikategorikan bermasalah jika pembeli telah membayar penuh tanpa spesifikasi waktu dan kualitas. Lebih aman menggunakan akad salam atau istisna dengan syarat jelas. Jual beli barang digital atau lisensi. Izinkan bila objeknya jelas, hak distribusi dijelaskan. Perlu perhatikan hak cipta dan sifat non-rupiah dari objek digital. Jual beli barang cacat tersembunyi. Jika penjual sengaja menyembunyikan cacat, maka akad dapat dibatalkan atau penjual wajib mengganti atau kompensi. Contoh kasus dan analisis singkat. Kasus A. Penjualan HP bekas. Penjual menjual HP bekas dengan deskripsi layar mulus, baterai 70%. Jika ternyata baterai hanya 50% dan penjual menutupinya, penjual dapat menuntut pembatalan atau kompensi karena terjadi tadlis. Kasus B. PO tas eksklusif bayar penuh sebelum produksi tanpa spesifikasi. Karena ada unsur ketidakjelasan, waktu dan spesifikasi, akad ini rawan gharar. Solusinya, gunakan kontrak istisna yang memuat spesifikasi, harga, dan tenggat waktu. Implikasi hukum dan etika ekonomi. Bai bukan hanya transaksi ekonomi, ia membuat nilai etika, yaitu kejujuran, keterbukaan, keadilan. Mekanisme hukum syariah memastikan perlindungan konsumen dan pelaku usaha agar transaksi berlangsung adil. Pemahaman bai yang benar membantu merancang produk finansial yang sesuai syariah. Demikian uraian komprehensif mengenai bai sebagai institusi jual beli dalam fikih muamalah. Pada bagian berikutnya, part 3, kita akan mengupas salah satu bentuk bai yang paling mendasar, yaitu bai mutlak, termasuk definisi operasional, contoh praktis, masalah-masalah fikih yang sering muncul, dan bagaimana merumuskan akad bai mutlak yang aman secara syariah. Jangan lupa dukung channel Alawi Library dengan klik subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada pembahasan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.